Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita kali ini adalah cerita di mana narasumber kita yang di mana dia melihat satu kejadian temannya menjadi korban teror dari si penunggu pabrik itu. Halo, Halo, Bang Ian. Ya. Oke, Bang Ian dari mana? saya dari Ciledug. Oke, sebelumnya Bang Ian sudah mengirimkan email atau cerita Bang Ian ke kita, yaitu Bang Ian pernah mengalami atau teman Bang Ian pernah mengalami di mana dia menjadi korban teror dari si penunggu pabrik. Ya, betul. Benar? Betul. Oke. Kalau begitu, saya persilahkan Bang Ian untuk bercerita ke kerabat Lampion. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ian, saya dari Ciledug. Nah, Oke. di sini saya mau cerita tentang pabrik yang sangat-sangat misterius. Oke. Sebelum masuk ke ceritanya nih Bang, letak pabrik itu di daerah mana? Letak pabriknya ini di daerah BSD. Oh, BSD. Oke, silakan lanjutkan. Jadi sebelum kejadian dia dapat seling 4 hari, dan itu udah saya bilang ke tim semua Oke. untuk lebih fokus kerja dan jangan banyak pikiran dan jangan sampai bengong gitu. Oke. Dan pada akhirnya di situ setelah keesokan harinya, pas siangnya mau kejadian dan paginya itu kita sempetin ada briefing secara macem. Ini berarti kerjanya secara normal ya? Kayak pagi berangkat kerja sampai tempat lokasi kerja kita briefing nanti akan gimana-gimana. Iya, betul. Jadi di situ kita emang selalu setiap harinya ada briefing. Oke. Jadi gimana biar di situ nggak ada yang lalai ibaratnya. Nah, di situ sebelum kejadian itu jatuh ke saya dulu. Oke, berarti Bang Ian juga pernah mengalami teror ini ya? Pernah. Oke. Kalau posisi saya di pabrik itu, jadi saya lagi ngecek mesin yang mati di jam 2 malam. Karena kan dia modelnya 3 shift. Oke. Nah, saya ngambil sampai shift 3. Dan di situ alat tiba-tiba mati. Alat apa nih? Kayak mesin press dan kompresor. Oke, semuanya berarti mati itu. Berhenti mati semua. Dan sempet mati lampu cuman 2 menit. Dan tapi hidup lagi. Ketika ada yang turun dari atas, anak perempuan itu teriak. Oh, karyawan perempuan nih? Karyawan perempuan itu teriak. Dan teriaknya itu dia seperti orang ketakutan, tapi larinya ya sangat gak bisa lari. Oh, jadi, kayak nge-freeze gitu? Nah, jadi dia teriak cuma posisi di tempat itu doang. Oke. Kata dia udah lari. Padahal kita yang ngeliat secara langsung dia itu berdiri, dia nggak lari. Dan nggak beberapa lama seling ke gini dia bilang sempat lari dan masuklah habis jam istirahat. Oke, jam berapa itu Bang? Itu jam 3:30 pagi. 3:30 pagi. Oke. Masuk baru mulai kerja 5 menit dan itu dia kerasukan. Kesurupan di situ. Dan namanya kita sebagai dulu saya di situ kerja sebagai leader. Posisi Abang? Posisi saya. Nah, di situ saya lagi di gudang dan dia di atas. Dan saya pun nggak tahu kalau bakal kejadian seperti itu. Oke. Dan pada akhirnya saya naik, ya itu semua udah pada megangin karena kesurupannya itu ya semacam anak kecil tapi merintih kesakitan.
Yang merasuki si tubuh cewek itu. Iya, betul. Oke. Dan pada akhirnya di situ nggak ada yang bisa, dan akhirnya kita manggil lah orang pinter, ibaratnya yang orang bisa buat ngeluarin orang itu gitu. Oke. Dan seling kejadian itu, dan pada paginya udah saya bilang sama yang pemegang mesin juga, karena kan mesin di situ banyak bang posisinya. Mesin di situ ada 4, mesin press 2 dan mesin hing itu 1. Mesin hing itu yang buat ngegencet. Jadi dan 2 lagi mesin buat ngepres. Nah, ada 1 karyawan yang bengong. Ini udah beda hari nih ya berarti ya? Itu kan dia malamnya kejadian. Dan ini di hari yang sama di berarti. Hari yang sama jatuhnya. Dan pada akhirnya di situ dia bengong. Awalnya setegor, bengong. Kenapa? Ada permasalahan apa? Dan dia nggak ngomong. Bengong, masih tetap bengong. Masih bengong. Dan pada akhirnya saya di situ dong. Stay dulu, saya ngeliatin dia. Jagain lah ya. Jagain ibaratnya. Nah itu dia sempet seling mulai lagi 10 menit. Itu dia berhenti katanya ada orang yang lewat di setelah depannya dia aktivitas itu. Betul. Dan pada akhirnya pas di jam 12 siang saya bilang istirahat, bengong, tapi posisi mesin udah dipegang dan dia lupa ngangkat tangan. Dan tangannya itu namanya ini kita nggak tahu ya bang ya. Lalai kali ya. Dia lalai atau gimana. Dan tangannya itu kepres di mesin hing itu. Terus bang. Dan pada akhirnya ya kita mau nggak mau sebagai atasnya kita bawa ke rumah sakit. Dan pada rumah sakit itu sempat ditolak bang, karena alat medis itu dia belum cukup, tidak mencukupi lah ya. Betul. Nah dan makanya itu kita oper lah dia ke rumah sakit yang gede, ke rumah sakit rujukan lah. Di situ kita minta rujukan, dan saya yang lebih kasihannya lagi yaitu karena tulangnya harus dikikir. Nah dikikir itu semacam diamputasi. Cuman dibuang tulangnya doang dan dagingnya itu masih ada. Dan akhirnya dia kehilangan kuku cuman separuh di ujung sini. Terus? Dan pada akhirnya besok saya sama bos datang ke rumahnya. Dan datang dari situ kita mau clearin permasalahan ini karena posisi si bos lagi di luar. Bagaimanapun juga kan permasalahan ini yang bertanggung jawab adalah si pihak PT ya. Dan dari situ kita ajak bos ke rumahnya untuk kita panggil orang tuanya lagi. Dan di situ kita rundingin, dan pada akhirnya bos maulah bertanggung jawab atas pabriknya itu, atas kejadian itu. Lalu karena takutnya dia pabrik ini seram atau gimana. Emang betul pabrik itu memang seram, horor, dan itu banyak penunggunya. Dan sebelumnya dia itu juga yang karyawan yang lebih lama dari dia pun pernah ada yang ngalami juga gitu. Pernah mengalami hal serupa. Betul. Dan kalau dia tangannya 2. Maksudnya? Gencet itu. Kepres. Maksudnya 2 tangan semua masuk atau? Jadi 4 sih jatuhnya, 4 jari. Jempol lama ini. Dan pada akhirnya kalau itu dia pertama emang ke-1 orangnya pernah suka ngelihat di situ, dan tapi dia nggak pernah bercerita. Dan dia nggak pernah bilang kalau pernah di sini ada. Dia nggak pernah bilang. Dia selalu menyembunyikan itu. Betul, karena disangkanya takutnya nakut-nakutin sama yang lain atau gimana gitu. Makanya ya di situ saya tanya, pas dia kena, saya tanya kenapa kok nggak bilang gitu. Ini abang nanya ke yang baru kejadian, yang kemarin yang dikikir itu. Kenapa nggak bilang kalau ada yang lewat gitu? Emang saya ngeliat, tapi ketika saya suruh berhenti cuman posisi dia agak bengong. Bengongnya itu ya tangan biarin di situ gitu, nggak diangkat. Nggak fokus lah ya gitu. Terus saya tanya lagi, kok kenapa bisa meleng gitu? Dan meleng, saya nggak meleng kok bang, saya sadar. Cuman saya mau narik tangan saya tuh kayak ada nahan gitu. Dan saya tanya,
berat atau gimana? Saya bilang gitu. Ya kan saya bilang dari awal ya kerja di sini tuh jangan bengong. Oke. Kalau ada permasalahan apa-apa cerita. Kita di sini kerja bareng-bareng kita bilang gitu. Ya makanya dan pada akhirnya di situ saya tanya, enggak saya enggak bengong. Dia tetap kokoh dan ngotot. Oh, di penglihatannya si Bang Ian ini kalau dia tuh bengong. Betul. Tapi yang dia rasain itu sebenarnya dia nggak bengong. Benar. Gitu. Oke. Dan dia itu gimana ya? Pas kita tanya itu kayak orang gugup. Kenapa? Tapi kita bilang bengong ya, kita ngeliatnya bengong gitu ya kan. Tapi kata dia lebih ngotot lagi ke kita. Dia nggak bengong bang, saya nggak bengong kata dia gitu kan. Saya ngeliat kamu bengong. Gitu. Jadi gimana? Saya juga yang lain juga ngeliat kamu bengong. Ketika tangan kamu dipres, emang sempat saya menarik, cuman nggak bisa karena lebih cepat mesin daripada tangan manusia. Iya, karena jarak juga kan. Betul. Oke. Daripada akhirnya di situ, nah yang saya bingunginnya lagi gini bang, pas tangan kepres dibawa ke rumah sakit, itu nggak ngerasain sakit. Dianya. Oke. Dan pada akhirnya dimasukin lah ke UGD, dan di situ dia baru kejer. Karena dia baru ngerasakan sakit yang tangan dia satu ini. Oke. Nah di situ kita bengong lagi dong. Dan di situ pas kejadian itu pabrik itu kita tutup sementara. Untuk buat ibaratnya buat ngemanggil orang pinter apa nih permasalahan, dibersihin dulu gitu. Mungkin dia terganggu atau gimana, namanya makhluk seperti itu kan kasat mata bang, kita nggak pada bisa ngelihat. Iya benar. Nah makanya dari situ ya udah akhirnya kita stop, kita mulai di 3 hari pembersihan. Ya. Oke. Akhirnya di situ diselamatin, ditahlil. Pas kejadian ditahlilin itu ada yang masukin juga. Maksudnya masukin tuh ada yang kerasukan lagi. Betul. Oke. Dan di situ yang kerasukan itu katanya pernah di situ, jadi ceritanya dia lagi balap, dan lagi balap itu dia ke situ kan. Terus dia balap, dia meninggal dan dia nabrak tiang listrik. Oh, balapan liar di daerah dekat pabrik itu. Betul. Oke. Dan akhirnya dia meninggal di lokasi dengan luka separuh hancur. Karena mukanya ini dia nabrak tiang listrik. Oke. Dan di situ saya pun nggak tahu kalau dia pun pasti datang ke situ. Dan pada akhirnya kok sering kejadian gitu, anak-anak pada suka kesurupan juga. Nah di situ kan kita bengong kan, akhirnya kita ngomong ke bos, dan bos awalnya sih nggak percaya, skeptis lah ya. Betul. Oke. Dan bos nggak percaya, dan akhirnya saya kekeh dan saya ngotot. Karena apa? Di sini buat semua keselamatan karyawan. Kalau bapak pemakai kayak gitu, saya cabut, saya berhenti, karena saya nggak mau manusia-manusia ini jadi tumbalnya bapak sebenarnya. Oh, sebentar. Berarti bosnya ini sebelumnya udah tahu nih. Kejadian-kejadian itu tuh ada dan terus bergulir. Betul. Gitu. Ya? Nah, cuman sama dia diumpetin. Oh, oke. Dan pada akhirnya pun saya juga nggak tahu. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ngobrol 4 mata sama dia, dan dia baru terbuka semua di situ. Oke. Dia baru ngungkapin. Apa yang diungkapin sama bos itu? Dia ngungkapin ya sering kejadian di situ, yaitu sosok nenek-nenek anak kecil yang tabrakan itu. Yang sering ngeganggu itu nenek-nenek. Yang sering banget nih. Iya, karena dia posisinya ada dia di tangga. Jadi modelnya tangga gini bang. Nah itu nikuk. Nah dia di sini. Oh, di patahannya. Betul. Makanya kalau di situ ya kita pas mau naik ucapin ke situ ya permisi. Kalau nggak permisi ya diikutin sampai ke rumah. Oh gitu. Pernah kejadian satu orang buaran. Oke. Kejadiannya seperti apa bang? Ya diikutin sampai rumah, dan sampai rumah dia dirasuki. Ya pas dirasuki ada temennya yang ngerekam dan dikirim ke saya. Dia itu minta tumbal. Oke bang, nanti ada videonya sampai sekarang? Coba nanti saya cek, kalau misalkan masih ada saya kirim. Oke, boleh. Jadi ntar coba. Soalnya ya itu minta tumbal. Yang saya kagetin lagi ya itu minta tumbal. Dan ternyata yang meminta tumbal itu si nenek-nenek. Oke, dan berarti kalau ada tumbal
Berarti kan ada perjanjian nih. Betul. Iya kan? Nah, perjanjiannya ini dengan siapa, Bang? Nah, kalau itu kita kurang tahu karena bos itu Oke. nggak ngungkap permasalahan di situ. Nggak terbuka sampai situ Iya. lah ya. Oke. Karena mungkin di situ ya namanya pabrik, ya dia pengen rame ya mungkin seperti itu jalurnya. Cuma kan kita nggak tahu juga gitu. Dan makanya di situ saya tanya, dan besoknya dapat seling pas kejadian itu ya saya ke rumah bos lagi. Kenapa? Kok ini orang ada yang kerasukan minta tumbal? Oke. Saya bilang gitu kan. Kalau misalkan minta tumbal seperti ini, ya saya pun bakal stop gitu. Ya karena kita nggak mau lah jadi namanya manusia. Jadi kita tumbal juga. Tumbal gitu. juga ngikutin kemauannya dia gitu. Iya benar. Ya kan? Dan pada akhirnya ya udah dia terbuka lah. Betul, dia pernah ada perjanjian di situ sebelum ngebuka PT itu besar. Dia ada perjanjian juga. Oke. Dan itu pun sama istrinya pun sama ditutup-tutupin. Akhirnya ya saya ke sana, dibuka suara juga ya kan, dan ngasih tahu kalau dia pernah seperti itu. Ya saya kaget juga. Karena di situ kan kita kerja manusia. Iya. Kalau kita ngikutin seperti itu kan pengennya kita normal aja gitu. Oke. Dan makanya ya di situ kita sempet agak demo juga sih seminggu. Ada sempat demo untuk hal betul itu ya. Oke. Dan pada akhirnya minta dibersihin, ya bener dibersihin, cuman nggak sepenuhnya dibersihin, masih ada sisa. Oke. Dan karena di situ nenek-nenek itu yang penunggu lama dari awal waktu itu terjadi gitu. Makanya ya di situ sempet kita bengong juga, kenapa kok ini masih ada pas kita masuk. Cuma kita panggil lah orang pintar lagi, kenapa ini masih ada. Ini gak bakal bisa dihilangin karena ini perjanjian. Dari bos. Gitu. Dan bos itu pernah nyembah ke dia, dan sampai sekarang dia luluh karena ya itu selalu disembah gitu. Oke. Dan itu emang berhasil untuk di bosnya ya. Betul. Bukan untuk karyawan-karyawannya. Nah, oke. Lalu Bang? Lalu di situ pun kan kalau saya nih ya sebagai di situ ya sebagai leader ya kan pasti pulang agak telat nih. Iya. Nah, karena yang bertanggung jawab betul, ya. Oke. Kita mempekerjakan yang di atas, area udah clear atau belum, kita cek. Dan saya bengong ya Bang, itu kardus muatan barang itu jatuh semua. Karena apa Bang? Nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada orang, udah steril semua. Udah pada balik. Dan saya cuma ada berdua di situ. Saya di atas, satu bagian di bawah. Yang saya di atas nih. Nah saya lagi ngecek, lagi ngitung, karena kan pasti ada pengiriman juga kan. Iya. Nah di situ kita inian juga ibaratnya kita sterilin area, kita ngecek stok. Nah yang saya kagetnya itu barang itu yang udah disusun gitu ya, jatuh tiba-tiba. Oke. Nah saya panik dong di situ dan saya takut. Saya tuh gemeteran. Nah gimana, siapa yang nggak takut Bang kalau barang itu jatuh sendiri gitu ya kan. Bener. Apalagi nggak ada angin, ruangan tertutup gitu. Makanya di situ ya saya sempet buru-buru turun ke bawah. Oke. Nah karena posisi yang di bawah juga sama Bang, benda yang di dalam gudang itu pada jatuh semua kayak spare part buat produksi. Oke. Nah itu dia teriak dan saya pun kaget. Saya turun lah, saya keluar, dia pun ikut keluar. Cuma dia sambil nunjuk Bang. Oh ini tuh kayak yang tadinya mau dibersihin dia nggak mau terus ngamuk. Nah. Oh gitu. Dan pada akhirnya di situ dia nunjuk ke yang tangga di situ. Yang tangga yang biasa si nenek-nenek itu ada di situ gitu. Oke. Dan dia di situ nunjuk, di situ ada nenek di situ. Saya bilang nggak ada, barusan turun saya bilang. Nggak ada nenek. Itu pas mati lampu, abang turun, itu dia ada Bang. Abang lewatin dia. Dan saya pun di situ kaget dong. Ya karena saya di situ kagetnya kenapa? Ya karena saya nggak tahu kalau ada dia di situ. Dan alhamdulillah saya pas ngelewat itu, saya bilang permisi. Dan pada akhirnya dia bilang, Bang itu ada. Dia tetap ngotot lagi. Dan akhirnya sampai saya kesel
Dan saya ke dalam, itu pas naik ke tangga kaki 3 bang, itu diliatin bang. Bang Ian? Iya, secara real, asli ngeliat. Bisa gambarin nggak bang, bentuknya tuh kayak apa gitu? Nah, dia pakai, jadi ke bawah kain, sininya baju putih kayak kebaya, cuman rambutnya itu panjang. Rambutnya itu berwarna putih, panjang sampai kaki. Oke. Nah, di situ saya kaget. Saya langsung balik badan dan kepleset di tangga, saya jatuh. Sehabis ngelihat si nenek itu. Oke. Terus bang. Cuman ya karena kita ketakutan dan kaget, dia langsung nongolin tiba-tiba gitu ya, saya jatuh. Dan pada akhirnya jatuh ya, dia keluar dan teriak-teriak. Akhirnya semua orang pada datang. Tapi yang saya bingungin ketika orang itu pada datang, lampu nyala sendiri bang. Dengan sendirinya? Betul. Oke. Terus bang? Terus yang dari situ ya, dari situ ya aman sih sebenarnya. Udah aman dan kejadian itu udah nggak pernah terjadi lagi. Oh berarti itu kejadian terakhir ya? Dah betul, itu yang kejadian terakhir yang saya alamin gitu, yang di situ. Dan di situ nggak pernah ada kejadian lagi. Dan habis itu udah nggak ada. Dan sampai sekarang pun. Berarti sehabis kejadian itu terus dilaluin sama Bang Ian dan kawan-kawan, berarti ya Bang Ian memutuskan untuk hengkang dari perusahaan tersebut. Oke. Nah Bang, pertanyaan saya, pabrik atau PT itu masih beroperasi nggak sampai sekarang? Dan sekarang udah tutup. Udah tutup. Oke, begitu teman-teman. Jadi cerita yang pernah dialamin oleh narasumber kita yaitu Bang Ian, di mana dia mengalami kejadian atau teror saat ia bekerja di salah satu PT yang berada di BSD. Oke, Bang Ian, terima kasih karena sempat menyempatkan waktu untuk hadir ke sini membagikan cerita atau pengalaman Bang Ian kepada kami dan penonton kita. Oke. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.